Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Arif Jais dari Genki Masagi Indonesia. Insyaallah hari ini kita ingin berbagi tentang salah satu program di mana program ini menjadi salah satu program unggulan dari Yayasan Genki Masagi Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, Yayasan Genki Masagi Indonesia kita mengeluarkan beberapa program, yang diantaranya ada program pemagangan ke Jepang, di mana kita di LPK kita melakukan pendidikan untuk budaya dan bahasa untuk dipersiapkan nantinya untuk berangkat magang atau kerja di Jepang. Kemudian yang kedua, kita juga ada program pelatihan untuk teman-teman yang ingin bisa belajar untuk public speaking. Kemudian ada digital marketing, kelas CEO, dan beberapa program lainnya yang berhubungan dengan keuangan dan dengan syariah. Baik, rekan-rekan sekalian, salah satu program yang menjadi unggulan kita adalah program Rencana Masa Depan. Apa sih program Rencana Masa Depan? Program Rencana Masa Depan adalah program yang ditujukan untuk siswa-siswi atau pemuda-pemudi yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri. Ya, yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri. Salah satunya adalah pergi ke Jepang. Nah, seperti apa programnya? Baik, kenapa ini disebut program Rencana Masa Depan? Jadi si program ini bukan hanya kita membantu rekan-rekan untuk pendidikan bahasa saja, bukan hanya kita untuk membantu memberangkatkan saja, tidak seperti itu. Akan tetapi si program ini kita buat bagaimana caranya semua yang tergabung dalam keluarga besar Genki Masagi yang ingin berangkat bekerja ke Jepang itu dibantu dari mulai awal pada saat sudah bekerja di Jepang. Kemudian pada saat pulang ke Indonesia dari Jepang selama masa kerja, itu akan kita terus dampingi. Ya, akan terus kita dampingi. Oke, salah satu alasan kenapa program ini muncul adalah timbulnya keresahan dari beberapa rekan-rekan kita yang sudah berangkat ke Jepang. Keresahannya seperti apa? Baik, saya akan coba gambarkan ini betul-betul dari kisah asli dari beberapa rekan-rekan yang sudah dari Jepang bekerja di luar negeri. Yang pertama, yang menjadi keresahan mereka untuk bisa bekerja ke Jepang, yang paling utamanya adalah yang pertama, modal. Bukan rahasia lagi bahwa untuk bekerja ke luar negeri, terutama ke Jepang gitu kan ya, itu memerlukan modal. Sudah pasti butuh modal. Modalnya apa gitu kan ya? Dimulai dari biaya pendidikan, ya, otomatis kita harus mengeluarkan investasi untuk menambah ilmu kita dari segi bahasa. Kemudian untuk biaya pengurusan dokumen, untuk biaya tiket dan lain-lain. Ya, walaupun ada program juga yang untuk pemagangan ke Jepang yang program pemerintah, akan tetapi tetap harus mengeluarkan modal untuk biaya pendidikan di awalnya, gitu kan ya. Biaya pendidikan untuk bahasa dan pengenalan budaya di Jepang. Ini yang jadi masalah pertama, yaitu modal. Ya, belajar dari pengalaman dari beberapa teman gitu kan yang sudah berangkat ke Jepang, rata-rata mereka pinjam uang. Syukur-syukur kalau misalkan sudah punya investasi atau sudah punya tabungan orang tua, itu bisa dimanfaatkan ke sini. Tapi ada juga yang tidak punya tabungan, akhirnya apa? Dia pinjam modal ke bank atau mungkin ya bahkan ada yang kemarin cerita juga sampai-sampai pinjam ke rentenir gitu kan, ngeri juga gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang jual tanah misalkan. Ya itu apapun caranya, ya itu salah satu bagian daripada ikhtiar untuk bisa lebih menghasilkan nanti di Jepang. Ini yang pertama modal. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah
Gambarannya yang pertama kali dipikirkan itu adalah modal. Bagaimana cara mengumpulkan modal untuk bisa berangkat. Kemudian setelah gitu kan ya, setelah dia masa pelatihannya selesai, masa pendidikannya selesai dan dia bisa berangkat kerja ke Jepang gitu kan ya. Ini contohnya dia sudah berangkat. Akan tetapi timbul masalah baru. Masalahnya apa? Gaya hidup. Di Jepang itu pergaulannya bebas. Saya sudah survei ke beberapa teman-teman juga yang sudah ada di Jepang, biaya hidup itu sudah pasti akan terpenuhi. Ya, biaya hidup itu sudah pasti akan terpenuhi. Tapi yang mahalnya itu adalah gaya hidup. Kenapa gaya hidup mahal? Karena di sana gitu kan dengan pergaulan yang sangat luas lah ya, jauh dengan Indonesia, itu mudah untuk mendapatkan akses itu. Gitu kan ya. Teknologi, kemudian tempat bermain, gitu kan ya, jalan-jalan, di situ yang akan jadi mahalnya itu nanti di situ, gitu kan. Terkadang ada juga teman-teman memang gaji untuk salary di Jepang itu besar lah kalau dibandingkan di Indonesia, rata-rata 15 juta sampai ada yang ke 30 juta pun ada, gitu kan ya. Akan tetapi untuk biaya hidup rata-rata gitu kan ya, rata-rata itu 5 juta per bulan pun cukup gitu kan ya. Berarti masih ada sisa sekitar kalau misalkan ambil yang 15 juta masih ada 10 juta nih yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Manfaatkan untuk apa? Untuk menabung, untuk kirim ke Indonesia. Ya intinya untuk bisa menabung lah saat pulang dari ke Jepang itu sudah punya tabungan gitu kan ya. Akan tetapi ada juga yang kalah dengan gaya hidup. Jadi dari mulai dia dapat salary bulanan itu rata-rata habis. Habisnya apa? Biaya hidup sudah pastilah terpenuhi, akan tetapi gaya hidup itu yang mahal. Jadi dia foya-foya dan lain-lain. Ya. Jadi gaya hidup ini menjadi masalah di sana, gitu kan ya. Bukan masalah, tantangan lah buat teman-teman yang sudah bekerja di Jepang. Gaya hidup itu menjadi salah satu godaan, gitu ya. Godaan terbesar kalau misalkan ya bisa dibayangkan lah saat kita punya uang, gitu kan ya, fasilitasnya ada, kemudian kesananya gampang, apalagi gitu kan ya. Nah, selanjutnya apa sesudah gaya hidup? Selanjutnya kita bayangkannya secara gambarnya, ini saat berangkat, ini saat di Jepang, kemudian yang ini saat pulang ke Indonesia. Saat pulang ke Indonesia, dia melakukan investasi yang salah. Bukan salah tuh ya, investasi yang kurang tepat lah. Contohnya seperti ini. Ini sama saya pun dari hasil bertanya langsung ke teman-teman yang sudah berangkat ke Jepang dan sudah pulang ke Indonesia. Dari keseluruhan ini selama dia bekerja selama masa pekerjaan dia rata-rata 3 sampai 5 tahun, pulang ke Indonesia sudah pasti dia membawa tabungan. Ya, tabungan selama masa bekerja, kemudian ada pengembalian asuransi dan lain-lain. Ya rata-rata 200 jutaan ada lah, 200 juta lebih bahkan bisa lebih dari itu. Saat pulang ke Indonesia dengan bawa uang banyak, gitu kan ya, dengan membawa uang banyak, rata-rata gitu yang hasil saya nanya ke beberapa teman-teman, ini mohon maaf mungkin tidak semua gitu kan, mungkin tidak semua, tapi rata-rata itu si uang itu terpakai untuk hal-hal yang konsumtif. Karena mungkin dalam pikiran kan, mumpung punya uang gitu kan ya, mumpung ada uang, saya gunain lah untuk senang-senang gitu rata-rata. Contoh investasi yang tidak tepat itu misalkan kalau laki-laki kan pulang dari Jepang itu rata-rata masih muda lah ya, masih umur-umur di bawah 30 tahun. Pasti yang dibelikan itu adalah kendaraan, terutama motor gede misalkan. Akan tetapi kalau motor kan bisa dibayangkan, kalau dari sisi investasi, kita beli sekarang misalkan harga 60 juta. Minggu depan kita jual, otomatis itu harga motor pasti akan ada penyusutan, akan ada penurunan harga gitu kan ya. Berarti kalau dari sisi investasi, kalau menurut saya pribadi itu kurang tepat gitu kan ya. Atau misalkan investasi yang salah seperti apa? Rata-rata yang pulang dari Jepang itu mereka gengsinya tinggi. Saat pulang dari Jepang, rata-rata ingin berbisnis. Nah, rata-rata ingin berbisnis. Dan berbisnis itu, gitu kan ya, berbisnis itu rata-rata mengikuti emosi. Jadi bisnisnya by emosi.
Apa yang dimaksud bisnis by emosi? Oke, saya punya uang lah, saya punya uang, punya modal, saya jalanin bisnis. Rata-rata jalan dulu, gitu kan ya. Ya banyak yang berhasil, namun ada juga yang kurang berhasil. Kita mengantisipasi yang tidak berhasil. Seperti apa yang tidak berhasil? Jadi dia investasinya jor-joran, mengeluarkan modal gitu kan ya, untuk invest di bisnis, akan tetapi bisnisnya tidak terukur. Jadi ukurannya kurang jelas, nggak measurable gitu kan ya. Hingga akhirnya ya paling bisnis itu bertahan sekitar setahun gitu kan ya, akhirnya selesai gitu kan ya. Ya rata-rata si uang yang dia bawa dari Jepang itu, dari hasil bekerja itu, kebanyakan itu hanya sekitar 1 tahun lah paling bagus bertahannya. Bahkan kemarin ada yang ditanya, oh Kang genep bulannya udah habis. Itu gitu kan ya. Hingga terjadinya apa kalau misalkan uang sudah habis? Harus bekerja lagi kan. Rata-rata teman-teman yang sudah bekerja di luar negeri, kalau bekerja di Indonesia dengan UMR-nya Indonesia, itu kadang-kadang ada perasaan gengsi. Kalau bahasa Sunda mengarumas yang biasanya belasan juta, puluhan juta, tiba-tiba harus menjadi kecil gitu kan ya. Hingga apa? Hingga dia ya udahlah saya berangkat kerja lagi ke Jepang. Tapi kan gak ada modal, hingga apa? Balik lagi ke awal. Jadi muter aja gitu kan. Gak ada modal, kemudian balik lagi. Ini beberapa keresahan yang terjadi dari ya di kalangan teman-teman lah yang sudah berangkat ke luar negeri gitu kan ya. Ini masalah yang terjadi. Terus hubungannya dengan program rencana masa depan apa? Nah, si program ini berangkat lahirnya gitu kan ya dari keresahan ini. Kita hadir semoga menjadi solusi buat teman-teman yang menghindari situasi ini. Sebetulnya ini harus dihindari. Yang pertama, kita hadir bukan untuk memberikan pembiayaan ke Jepang, bukan. Tapi program rencana masa depan ini hadir untuk membuat pola rekan-rekan yang bergabung dengan kita, di modalnya kita bantu, di Jepangnya ya kita juga bantu kelola keuangannya, kemudian di Indonesia itu sudah tinggal menjalankan. Bagaimana? Nanti kita bahas ya. Oke, yang pertama dari modal. Kalau teman-teman bergabung dengan Yayasan Genki Masagi bersama kami di LPK, kita akan tawarkan si program rencana masa depan ini. Gambaran misalkan dengan biaya pendidikan atau biaya full lah, biaya dari awal sampai akhir sampai berangkat ke Jepang itu rata-rata sekitar 30 jutaan. 38 lah ya, ada yang sampai 40 tergantung nanti dari SO, lembaga SO atau dari paket yang diambil gitu kan ya, paket pekerjaan yang diambil. Nah, nanti dari modal ini akan kita tawarkan, siswa atau peserta yang ingin berangkat kerja akan kita tawarkan, apakah ingin bergabung dengan program rencana masa depan atau tidak. Kalau ingin bergabung, kita akan ada bantuan, bukan bantuannya, kita ada istilahnya ada talangan dulu lah, untuk modal. Berapa? Gitu kan. Itu kita akan lihat dari kemampuan dari peserta. Tapi yang kita tawarkan adalah 50-50. Jadi kalau misalkan modalnya 30 atau 40 juta lah, misalkan kalau 40 juta, peserta itu cukup menyiapkan 20 juta saja. Sisanya kita yang akan menalangi dulu gitu. Kita akan talangi dulu. Bagaimana sistem bayarnya gitu kan ya. Nah, akad yang kita gunakan karena kita mencari akadnya akad yang sesuai pola syariah, kemudian karena ini rencana masa depan, jadi yang kita harapkan bukan permodalannya saja, akan tetapi si siswa ini sudah diusahakan gitu kan untuk menyisihkan, untuk punya investasi di Indonesia apa bentuknya rumah. Jadi akadnya nanti pada saat kerjasama siswa ingin berangkat ke Jepang, kita akan melakukan akadnya akad pembelian rumah. Jadi bukan akad pembiayaan. Kok bisa? Nah, jadi pada saat awal kita sudah menentukan mau dibantunya berapa persen.
kita akan masukkan si harga itu ke dalam harga rumah. Jadi selama 3 tahun, selama masa bekerja, siswa itu bukan mencicil pembiayaan, tapi menabung atau mencicil untuk kepemilikan rumah dengan harga yang akan nanti kita buka. Harga rumah berapa, kemudian dari sisi pinjamannya berapa, segitu. Tapi rata-rata, sebagai salah satu contoh aja, misalkan kita jual harga rumah seharga 200 juta. Rumah seharga 200 juta dengan spek dan ininya kita akan sangat terbuka. Dari 200 juta itu nanti mereka cukup mencicil selama 3 tahun saja. Ini rata-rata kalau misalkan selama 3 tahun per bulannya sekitar 5 sampai 6 jutaan lah per bulannya. Gitu ya. Jadi dengan salary tadi misalkan yang 15 juta per bulan, 5 juta untuk investasi di Indonesia dalam bentuk rumah, yang 5 juta lagi untuk biaya hidup, yang 5 juta lagi untuk tabungan, untuk jalan-jalan, itu bisa. Jadi dengan pola seperti itu, gaya hidup ini akan tertekan, bukan ditekan dengan menyakitkan, akan tetapi ditekan untuk tidak terlalu keluar gaya hidupnya. Jadi biaya hidupnya teramankan, gitu ya. Jadi selama masa bekerja, selama 3 tahun itu, pada saat pulang ke Indonesia, rumahnya sudah bisa ditempati, rumahnya sudah jadi, bahkan bisa ditempati duluan sama orang tua atau keluarga. Jadi si program rencana masa depan ini adalah program untuk endingnya, yaitu tadi di sini investasinya yang benar. Ya, jadi balik lagi dari pertama, modalnya kita akan bantu talangin dulu. Sesuai kemampuan dari modal keseluruhan berapa, yuk kemampuan berapa persen. Atau misalkan, aduh Kang saya mah gak ada modal pisan, saya gak ada. Yang penting daftar dulu, gabung dulu, mau dulu, nanti kita carikan solusinya. Ya, karena ya seperti awal, kita hadir ini ingin melahirkan solusi. Jadi kalau misalkan ada permasalahan apapun, datang dulu, silaturahmi dulu dengan kita. Kalau betul-betul mau, kita cari solusinya. Insya Allah nanti akan ketemu. Modal akan kita bantu. Kemudian dari modal, di Jepang pada saat masa bekerja, kita akan bantu untuk pengelolaan tabungannya. Bukan tabungan, cicilan lah sesuai akad. Akadnya apa? Akad rumah tadi. Untuk siapa rumahnya? Untuk peserta. Ya, bukan buat kita, bukan. Tapi untuk peserta, biar apa? Saat pulang ke Indonesia, si rumahnya sudah jadi. Terus statusnya rumah seperti apa? Status milik pribadi. Apakah boleh dijual? Sangat boleh. Jadi kalau misalkan pulang ke Indonesia, saya emang mau dijual aja rumahnya, silahkan. Itu sudah milik pribadi. Dan apakah, nah di sini ada yang salah satu yang pentingnya juga. Kalau dijual, apakah harganya tetap 200 juta? Tidak. Yang kita lakukan akad 200 juta itu hari ini misalkan. Dicicil selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu harga rumah, harga tanah ya, si aset ini harganya tidak akan turun. Rata-rata tidak turun, bahkan akan terus menaik, akan terus meningkat. Bisa dibayangkan selama 3 tahun dengan akad 200 juta harga rumah bisa jadi berapa nantinya? Bisa 250, bahkan bisa sampai 300, apalagi kalau misalkan sudah kita isi, sudah kita perbaiki dengan sisi dimodif lah kalau misalkan rumah itu ya. Bukan modif atau apa ya namanya tuh. Didekor lagi lah ya dengan lebih bagus, apalagi sudah ada furniture dan lain-lain. Itu harga bisa tinggi. Ya. Bagaimana cara jualnya? Gampang, kita bantu juga untuk menjualkan. Kalau misalkan mau dijual. Kenapa kita menyarankan perumahan dan kenapa kita berani menawarkan perumahan? Karena kita juga dalam salah satu lembaga ini di IM Group, Investa Mubarakah Group, di bawahnya itu ada beberapa unit bisnis. Salah satunya yayasan kami di sini Genki Masagi, dan salah satu unit bisnis lainnya adalah lembaga keuangan yang akan membantu dari modal ini, dan salah satu lagi yang nanti yang membantu juga dari sisi investasi di IM Group ini ada perusahaan untuk pengembang developer Genki Pro Indonesia. Itu masih dalam lingkungan IM Group, masih bermitra dengan IM Group. Jadi kami insya Allah nanti kalau program ini, si program rencana masa depan ini, kita akan bantu tuh teman-teman untuk kepemilikan rumah dengan cara dibantu bekerja di Jepang.
gitu kan ya, dicicil dari hasil kerja, menyisihkan hasil kerja di Jepang. Ya, sesudah itu apa? Pulang ke Indonesia, rumahnya sudah jadi nih, rumahnya sudah ada. Kemudian si rumah ini kalau misalkan mau dijual, mah enggak, silahkan, dan pasti harganya lebih mahal. Berarti kalau dari sisi investasi, ini investasinya baik. Ya. Kemudian apalagi harapan terbesar kita, teman-teman bekerja di Jepang selama 3 tahun atau sampai 5 tahun, pulang ke Indonesia, harapan terbesar kita ini hanya penawaran, yuk kita bareng-bareng bisnis, kita bantu arahkan, kita carikan pendampingnya, coachnya, trainernya, kita bantu ukur bisnisnya. Jadi tidak sendiri menjalankan bisnis itu, kita akan bantu karena kita masih keterkaitan dari sisi program rencana masa depan ini. Bisa dibayangkan, dia berangkatnya mudah, terbantu, kemudian di Jepangnya dia bisa menekan gaya hidup. Pada saat pulang ke Indonesia, asetnya sudah ada, dan endingnya apa? Bukan endingnya ya, berarti ini awal sebetulnya di sini. Dan awalnya seperti apa? Pulang ke Indonesia sudah menjadi para saudagar, para pengusaha. Itu harapan kita. Berwirausaha. Jadi nanti saat kembali ke daerahnya masing-masing sudah bisa mengembangkan usaha, merekrut karyawan dari sisi para tetangga, lingkungan, itu akan terbantu. Itu harapan kita. Jadi si program rencana masa depan ini, kita harapan terbesarnya adalah teman-teman ini menjadi lebih bermanfaat di wilayahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi si program rencana masa depan ini kita sudah konsultasi dan kita rancang program ini tidak mudah dan tidak sebentar gitu kan ya. Kita hasil konsultasi dengan beberapa pihak hingga akhirnya keluarlah produk ini, nyata produk program rencana masa depan. Siapa yang bisa mengikuti? Siapapun bisa. Mau Anda yang belum pernah ke Jepang, mau Anda yang sudah pernah ke Jepang dan ingin kembali lagi bekerja ke sana, silahkan bisa mengikuti. Kami dari Genki Masagi banyak peluangnya untuk teman-teman yang ingin bisa belajar dan sampai bekerja di Jepang. Ya, begitu teman-teman, silahkan buat teman-teman kalau misalkan tertarik, langsung hubungi kami. Kantor kita ada di Cianjur, di Maleber, di Jalan Halte Maleber, ada di Ruko Noah Residen, di situ ada gedung besar Genki Masagi Indonesia. Hayu, mari kita merancang masa depan bersama. Karena untuk merancang masa depan itu harus punya tujuan. Saat kita sudah punya tujuan, pasti kita akan mudah dalam melangkah. Karena kita tahu arah yang harus kita lakukan seperti apa. Rancang masa depan ini adalah salah satu bukti usaha kita bersama dalam menyempurnakan ikhtiar. Untuk hasil ikhtiar, untuk rezeki dan lain-lain itu hak mutlak Allah. Kita serahkan sama Allah, sama Tuhan yang Maha Esa. Kemampuan kita, kewajiban kita adalah berikhtiar. Semoga ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang ingin berangkat bekerja ke Jepang, akan tetapi bingung modalnya, bingung berangkatnya, bingung nanti investasinya seperti apa. Kita di sini akan hadir untuk melahirkan solusi. Semoga ini bisa diterima sama teman-teman. Silahkan diskusikan dengan kita. Kalau misalkan teman-teman sudah berminat, ya, bagi teman-teman yang masih baru, masih muda gitu kan ya, boleh ajak keluarganya, ajak ibu dan ayahnya untuk silaturahmi ke kami langsung, akan ketemu dengan saya langsung, kita akan diskusi. Saya sangat membuka lebar kantor kami untuk bisa didatangi oleh teman-teman. Ya, mangga untuk Akang Teteh sekalian, kalau misalkan ingin berangkat kerja lagi ke Jepang, karena mungkin teman-teman yang sudah berangkat ke Jepang itu melihat peluangnya bagus gitu kan ya, dengan modal yang tidak terlalu besar, ini kalau dibandingkan dengan LPK lain ini lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena kita fokus bukan untuk pembiayaan saja, bukan untuk pendidikan saja, akan tetapi kita fokus untuk keseluruhan sampai dia pulang ke Indonesia, kita akan fokusnya di situ. Ya, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Jais, Genki Masagi Indonesia.